saja ya. Padahal sebetulnya kan tujuan kita tujuan yang cukup baik gitu ya, walaupun memang katakanlah hal-hal lain lah yang kemudian serangnya kan, ada yang tidak netral lah atau apapun namanya ya. Kalau udah seperti ini kan sebetulnya kita melihat dari sudut usaha untuk kemudian membuat damai kan, gitu. Salah siapa? Ya kalau disebut salah ya udah, itu mah kan tidak usah bergerak ke belakang ya, kita ke depan saja. Kita bermaksud untuk kemudian baik gitu ya. Terlepas siapapun yang berbuat. Ya terlepas siapapun ya sudahlah. Ya kan udah terjadi, kalau kemudian kita ke belakang lagi mau ngapain lagi kan gitu. Iya sih, nggak kelar-kelar urusannya. Nah Kang, tadi bicara UUJN. UUJN terakhir itu kan dirubah 2014 ya? Ya. Sekarang 2024, sudah jalan 10 tahun. Nah kalau tidak salah ingat, 2004 lahir ujian pertama, kemudian diperbaharui atau disempurnakan lah ya di 2014. Nah apakah sudah saatnya undang-undang jabatan notaris itu untuk disempurnakan dalam kondisi saat ini, ditambah permasalahan yang kerap kali muncul dikarenakan di undang-undang itu sendiri bahasanya agak ada yang kurang tegas, masih bersayap, nggak langsung lo salah harus begini nggak harus begitu kan gitu. Itu gimana Kang? Kacamata Kang Udin sebagai seorang akademisi ngelihat konstruksi perundang-undangan. Ya bagaimanapun suatu undang-undang itu kan pasti tidak akan selalu katakanlah sesuai dengan kondisi pada saat ini, pada saat itu gitu ya. Karena namanya masyarakat, hukum itu kan ada di dalam masyarakat. Gitu ya. Otomatis kan sebagai alat untuk kemudian menjadikan masyarakat sebagai tuntunannya. Artinya yang namanya undang-undang adalah hukum kan. Ya, hukum itu sendirilah yang kemudian jadikan pedoman dalam konteks bertindak, dalam konteks berperilaku kan gitu ya. Nah, undang-undang jabatan notaris memang kenapa ada perubahan-perubahan gitu ya? Karena kan mengikuti perkembangan zaman. Ya, kalau tadi disebutkan beberapa hal harus dirubah ya tentu hal-hal yang terkait dengan misalkan digitalisasi. Itu juga kan salah satu yang kemudian harus dipikirkan bagaimana kemudian terkait dengan digitalisasi tadi ya. Karena dalam beberapa kasus misalkan ternyata ada rekan yang sudah membuat akte melalui media Zoom telekonferensi. Padahal kan sebetulnya sudah atau tidak ada regulasinya yang mengatur hal itu. Ada tanda tangan yang kemudian tidak bersamaan. Ya, padahal kan tidak ada ceritanya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 30/2004 2014 kan. Nah, termasuk tentu terkait dengan organisasi ini kan gitu ya, Ikatan Notaris Indonesia. Apakah memang akan diakomodasi lebih jauh dalam konteks UJN karena mengingat misalkan persoalan ini misalkan gitu ya boleh-boleh saja. Kan yang namanya undang-undang itu pasti akan menyerap aspirasi masyarakat notaris, masyarakat secara umum gitu ya dalam konteks kepada notaris termasuk pengawasan dan pembinaan kan gitu ya. Hemat saya memang kalau mau dirubah ya sekaligus banyak hal yang kemudian perlu diakomodasi oleh undang-undang tersebut gitu loh. Berarti nggak satu-satu gitu ya? Iya harus dibuatkan dimnya kan, daftar inventarisasi masalahnya supaya kemudian tidak melulu hanya cerita pasal berapa, tapi menyeluruh gitu ya. Jadi satu kesatuan agar kemudian mengikuti perkembangan zaman sebagaimana sekarang. Berarti bisa juga termasuk masalah protokol notaris dirubah. Iya, protokol notaris kan juga persoalan ya, termasuk protokol itu harusnya disimpan berapa lama sih? Nah, kan sekarang belum ada regulasi yang mengatur lebih jauh ya. Nah, artinya seakan-akan selamanya gitu ya. 25 tahun ke MPD loh. Oke, MPD belum punya tempat kan. Belum satu lantai, Bang. Iya. Gimana mau nampung? Ya makanya di tempat saya aja yang katakanlah hanya belum sampai 25 tahun ya sebagai notaris, sudah sedemikian banyaknya walaupun akte saya nggak terlalu banyak lah ya. Nggak banyak. Tapi itu cukup menyita waktu. Banyak, cuman bikin merepotkan yang penerima protokol aja ntar. Yang kedua berarti ada satu permasalahan juga yang bisa dirubah kalau emang ujian itu. Kalau nggak salah kan berapa kali ada informasi bahwa ujian sedang dibuatkan draft, didiskusikan, ya kan?
Nah, berarti bisa juga dong masalah notaris pengganti itu disempurnakan. Ya itu tadi, Banyak kan loh permasalahan sekarang ini di... masih dalam DIM ya, daftar inventarisasi masalah gitu ya, artinya menyerap dari masyarakat gitu ya, menyerap dari masyarakat ikatan masyarakat notaris. Artinya hal-hal apa saja ya, termasuk misalkan terkait dengan protokol notaris yang misalkan karena bencana alam misalkan gitu ya, tiba-tiba tidak ada misalkan, itu kan sesuatu yang belum diatur gitu ya. Terkait dengan misalkan protokol notaris itu bisa nggak disimpan secara digital. Artinya misalkan dalam konteks disimpan gitu ya, dalam bentuk supaya PDF, di scan JPEG, gitu ya, terus disimpan. Nah, supaya nanti kemudian kalau sudah ada seperti itu, apakah dalam jangka waktu berapa tahun yang fisiknya dimusnahkan misalkan, itu kan harus diatur lebih jauh, karena sekarang ini belum ada kan bagaimana protokol atau katakanlah perlakuan terkait dengan protokol itu sendiri gitu ya. Termasuk misalkan terkait dengan serah terima protokol untuk notaris yang meninggal dunia gitu ya, bagaimana kalau kemudian ahli warisnya itu tidak menyerahkan, itu juga kan harus diatur sedemikian. Itu belum tegas juga. Ya. Berarti bisa juga dong nanti masalah notaris pengganti itu persyaratannya harus dipikirkan kembali. Iya, banyak hal. Makanya dari katakanlah misalkan dulu dari 30 2004 ke 2 2014 misalkan pasal 1 angka 1 kan hanya disebutkan 30 2004 itu disebutkan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik berdasarkan undang-undang ini. Nah, berikutnya kan dirubah undang-undang jabatan notaris dan undang-undang yang terkait lainnya kan gitu ya. Itu kan salah satu yang kemudian juga mengakomodasi. Kan tidak mungkin atau tidak hanya sekedar notaris itu membuat akte berdasarkan UJN. Tapi kan misalkan dalam konteks Undang-Undang PT 40 2007. Iya. Nggak ada di UJN. Ya, itu juga yang berikan ke sana dong, undang-undang lain. Dan seterusnya ya, banyak undang-undang. Berarti memang bisa dari sekian puluh pasal yang ada di UJN itu memang harus dibaca satu-satu. Iya, ya DIM itu kan salah satunya adalah menangkap gitu ya, menangkap apa yang harus dilakukan perubahan terkait dengan UJN tadi gitu ya. Jadi tidak hanya melulu dalam konteks notaris misalkan, nah pihak lain juga termasuk akademisi juga harus memberikan masukan juga ya. Katakanlah misalkan bagaimana terkait dengan cover note misalkan, apakah akan diatur dalam UJN? Ya, sekarang jadi kan, problem tuh. Misalkan kan jadi gitu problem. Ya. Ataukah terkait dengan tanda tangan tidak bersamaan misalkan, apakah dimungkinkan misalkan. Nah, esensinya apakah kemudian akan berbeda nggak dengan konteks misalkan akte palsu misalkan gitu ya. Itu kan sesuatu yang harus dipikirkan gitu ya, bagaimana terkait dengan pemahaman itu. Berarti kalau melihat permasalahan yang ada di dunia kenotariatan, notaris ya, di lapangan, dengan kondisi organisasi, kayak bertolak belakang. Harus mikirinnya ini, Kang. Yang dipikirin itu permasalahannya. Yang ini tadi, masalah protokol, masalah cover note, masalah tanda tangan digital atau tanda tangan tidak bersamaan. Bukan masalah kursi, kan? Ya, sebetulnya kan kenapa yang... Saya juga heran ya, ini cerita heran ya. Saya juga heran ya, persoalan di lapangan, persoalan di antara notaris dalam jabatannya juga kan banyak gitu ya. Kenapa kemudian sampai berebut dengan konteks ketua gitu ya, konteks organisasi lah gitu ya. Padahal dalam pelaksanaan jabatan itu dibutuhkan peran organisasi. Iya, permasalahan yang tadi kamu disebutkan. Iya, dalam konteks ya itu tadi misalkan saya diminta untuk memberikan keterangan ahli. Ya kan jarang sekali PP yang memberikan penugasan gitu ya. Malahan dari Pengwil, dari Pepengda gitu ya. Saking sebetulnya kan ya dibutuhkan itu hal itu gitu ya, penguatan dalam konteks bahwa perlindungan kepada anggota itu adalah dari organisasi dong. Ya.